Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Luar biasa ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dari RT 9 RW 13 Bandung Rejosari. Dan sebelum kita mulai, saya undang Bapak Ibu untuk bisa menempati kursi yang kosong di depan terlebih dahulu. Dengan kasih Kristus, saya ajak Bapak Ibu yang ada di belakang, saudara-saudari, adik-adik, bisa menempati kursi yang kosong di depan terlebih dahulu. Terima kasih. Pak Marknya datang. Saya sudah sampaikan. Oke, ini anak istri datang. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore, selamat datang untuk kita semua. Selamat datang di Natal Perdana Oikumene RT 09 RW 13 Bandung Rejosari Sudut Kota Malang. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang bagi Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan menuju tempat duduk. Saya himbau kita bisa mengambil tempat duduk yang kosong di depan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, sungguh sukacita yang luar biasa. Kita bisa ada di tempat ini, persekutuan yang indah bersama umat Tuhan. Kita bisa sama-sama merayakan Natal. Tahun ini tahun perdana bagi kita semua. Dan kita percaya dengan kemurahan Tuhan, persekutuan Oikumene ini bisa lanjut ke tahun-tahun berikutnya. Ada amin? Baik, saya undang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulaikan ibadah Natal kita sore hari ini. Kita datang berhimpun untuk memuji dan menyembah Dia. Kita siapkan hati kita dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Ayat 2. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Dan sembah dan puji Dia. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Dengan kasih Kristus saya undang Pak
kami sampai kekekalan. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk persekutuan perdana kelompok Oikumene di wilayah RT 9 yang dimulai dengan perayaan Natal hari ini. Kami percaya Tuhanlah yang menjadikan ini semua. Bukan kebetulan kami ada di sini. Tuhan pasti punya rencana yang baik bagi kami semua. Dan seluruh acara ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan penasihat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, damai sejahtera dari Tuhan turun atas kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian yang kedua. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut wajahmu. Di hatiku terimalah Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Baik kedua. Hai dunia, Lakukanlah rajamu terus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari bait pertama. hai dunia, Gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ayat 2. hai dunia, Lakukanlah rajamu terus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus. bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat Alkitab oleh anak Michelle, Rahel, dan Glory. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yesaya 9 ayat 1 dan 5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang dan sangat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 2 ayat
Puji Tuhan, terima kasih Michelle, Rahel, dan Gloria. Kita doakan anak-anak kita ini bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Tentunya dari segala pulau, segala benua, semua umat tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Kita nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua, pendengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Tinggi-tinggi dalam surga, Bapa Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bapak-bapak, kaum pria saja yang menyanyikan Gloria sama-sama ya. Gloria. Disambut para ibu, remaja putri. Muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan vokal group yang baru terbentuk beberapa hari yang lalu, Boys for Jesus. Silakan berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita dan kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
kasih. Voice for Jesus. Dia Yesus lahir untuk kita semua. Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Amin. Amin. Karena kedahsyatannya, surga pun, bumi pun memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama, Gita Surga Bergema. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, inilah surga bergema, lahir Raja mulia. Kita nyanyikan bait yang kedua. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam yang kecil nyatalah Immanuel, inilah surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan alunan puisi dari Adib Fani. Bahagia itu bisa bersyukur dan menikmati
bahagia karena Tuhan Yesus itu ada di hati kita, lahir di hati kita. Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Yesus Kristus namanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dengan pujian Bapa sentuh hatiku. Betapa ku segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, Sama-sama kita naikkan Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku
Tuhan beranugerah kepada kami di tengah-tengah sukacita kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami bergembira, bersukaria bersama dengan keluarga kami di RT 9. Dan kiranya dalam kebaikan-Mu, Engkau akan mencurahkan akan berkat-berkat surgawi melalui perayaan yang kami lakukan. Terutama melalui pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Berbicara melalui hamba Tuhan yang penuh dengan kekurangan ini. Sertai hamba-Mu dengan bijaksana Tuhan. Dan juga seluruh jemaat Tuhan Kau sertai dengan bijaksana Tuhan oleh Roh Tuhan. Sehingga kami dapat menangkap kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, ini acara bagi saya berturut-turut karena tanggal 18 ini saya ikut Natal di perumahan ini. Spesial bagi saya, diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan besok di perumahan kami sendiri juga dirayakan Natal. Karena biasanya kan kalau pada bulan-bulan Desember kita sibuk dengan perayaan Natal di gereja masing-masing, sehingga kita tidak sempat merayakan atau tidak punya waktu untuk merayakan bersama-sama bersama warga atau keluarga kita di perumahan. Nah, kami menentukan tanggal besok hari di perumahan kami dan hari ini di perumahan ini. Terima kasih Pak untuk kepercayaannya. Dan saudara biasanya kan kalau bulan-bulan Desember setelah acara Natal kita merencanakan liburan, kita pergi ke tempat-tempat yang menarik bagi kita. Kemarin Pak Minis pergi mana Pak? Banyuwangi. Banyuwangi. Pak. Nah, liburan kemarin punya cerita menarik bagi saya dan keluarga. Saudara, biasa kita ini kan liburannya nonton TikTok ya, salah satunya. Yang viral waktu itu saudara, yaitu di Pasar Pasripan, Pasuruan. Bapak Ibu pernah lihat itu? Begitu ya? Apa yang di sana? Durian Bapak Ibu. Pasar sayur, pasar buah yang sangat viral di mana namanya di TikTok. Wah, saya lihat itu, wah katanya murah di situ ya. Jam 4 pagi Bapak Ibu kami berangkat. Anak saya suka durian. Jam 4 pagi dibela-belain dari Wakil kami tinggal. Anak jam 4 pagi bangunin, lu nanti pokoknya tidur aja lah. Nanti kalau sudah sampai, kemudian tak bangunin. Sampai di sana Bapak Ibu ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Katanya duriannya murah, katanya duriannya mahal. Lebih murah di mana? Balik kita kan gitu. Jauh sudah jam 4 pagi kami sampai Pasuruan sana. Jalannya sama Google dilewatkan jalan-jalan potong, ya bukan jalanmu. Sampai lewat kebun-kebun sampai lewat satu jalan itu. Jembatannya putus, kami harus putar balik lagi. Ternyata tidak seindah saudara yang viral di TikTok membawa beritanya itu. Nah saudara-saudara, hari ini kita juga akan merenungkan satu bagian firman di mana seseorang mendengar atau beberapa orang mendengar satu berita dari malaikat dan mereka pergi. Apakah kepergian mereka ini mengecewakan seperti kepergian saya? Karena ternyata tidak sesuai yang diberitakan itu. Nah, kita akan lihat. Saudara, tema Natal di perumahan kita ini sama saudara. Mari kita pergi di Bethlehem, perumahan kami juga ini temanya PGI dan KWI. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Ini cerita yang menarik, pasti Bapak Ibu sudah sangat hafal cerita ini. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu.
Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah, memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh mereka. Saudara-saudara, dalam perikop ini setidaknya kita bisa mempelajari 3 hal yang menarik. Yang pertama tentang kota Bethlehem. Kenapa kota ini begitu menarik? Kota ini dibandingkan kota-kota lain di Yudea, ini kota yang kecil saja. Letaknya sebelah selatan dari Yerusalem, kota tempatnya orang bertani, berternak di sana. Jadi kota ini kota kecil. Dibandingkan Yerusalem, Yerusalem kota yang besar, ada Bait Allah di sana, pusat politik di sana, dan kota Yerusalem kota yang ada pagar sekeliling. Sedang kota Bethlehem ini kota yang kecil. Kota di mana orang petani dan peternak ada di sana. Tapi yang menarik, saudara, kalau dari perikop ini, kenapa kota ini dipilih Tuhan menjadi tempat kelahiran Juru Saudara? Saudara, kalau misalkan kita melihat, kalau kita melihat Mikha pasal yang ke-5 ayat yang ke-1, tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Allah yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam cerita ini sungguh menarik, di mana kita melihat kota Bethlehem ini menjadi tempat kelahiran seorang juru selamat, karena kalau kita melihat dalam Mikha pasal 5, ratusan tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji bahwa di kota ini akan lahir juru selamat. Sangat menarik sekali. Walaupun kota ini kecil, kota ini dilupakan orang, kota ini tidak banyak kemudian diceritakan, tapi kota ini adalah kota yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Saudara, sampai menarik bahwa kota ini harus menjadi tempat kelahiran daripada juru selamat. Sampai saudara pada saat itu, di mana Kaisar Agustus mengeluarkan perintah tentang sensus penduduk. Ini terkait dengan perpajakan. Jadi seluruh penduduk di dalam kekaisaran harus kembali ke kotanya masing-masing dan dicatat agar kemudian nanti perpajakan bisa berjalan dengan baik. Nah, saudara ingat baik-baik. Kalau kita ingat bahwa Yusuf dan Maria sebenarnya tinggalnya bukan di Bethlehem, tapi tinggalnya di Nazaret, yang kurang lebih 120-an kilo. 100 kalau dari Yerusalem 120 kilo, berarti kalau dari Bethlehem sekitar 128 atau 130 kilo. Jaraknya kalau dibandingkan dari tempat saya sebenarnya, kalau dari sini kurang lebih sampai Bangkalan, sampai Bangkalan. Nazaret sampai Bethlehem itu kurang lebih antara daerah sini sampai Bangkalan itu Madura. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi menariknya, Tuhan itu menetapkan waktu yang tepat untuk kemudian menggenapkan rencananya atas kota kecil. Pertama yang kita pelajari,
Walaupun saudara kita tidak dihitung, kita mungkin kecil, kita tidak diperhitungkan. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan satu rencana dalam hidup kita, Tuhan pasti akan mengenapkan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, orang mau katakan apapun tentang kita. Mungkin kita ini kota yang kecil, kita merasa kecil seperti Bethlehem. Kami dibandingkan Yerusalem, apa kami kan gitu. Tapi perhatikan, Tuhan sudah menetapkan rencana besar. Sampai kemudian benar-benar Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Orang Nazaret, Maria Yusuf itu harus pulang 120 km, 128 km hanya untuk kemudian lahirnya di Bethlehem. Menarik ya. Yang kedua, hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini tentang gembala-gembala. Karena pekerjaan gembala seperti saya ceritakan tadi, Bethlehem dan sekitarnya ini adalah daerah peternakan di mana pekerjaan sebagai gembala ini menjadi umum bagi masyarakat tadi. Nah, saudara-saudara, pekerjaan gembala, saudara mungkin sudah paham sekali pekerjaan yang sangat berbahaya karena mereka harus tinggal di padang menjaga ternak, harus berhadapan dengan cuaca yang ekstrim, dan juga berhadapan dengan binatang-binatang buas yang mau menyerang akan binatang-binatang peliharaan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dan juga selain pekerjaan yang berbahaya, pekerjaan ini mendapat stigma negatif dari masyarakat. Mungkin ada beberapa cerita di mana gembala-gembala ini mencuri domba-domba atau hewan-hewan yang digembalakan. Mereka mencuri dan akhirnya saudara-saudara, tuannya misalkan meminta pertanggungjawaban, mereka menutupinya dengan kebohongan. Nah, dari beberapa kisah ini kemudian saudara-saudara, akhirnya mungkin itu terjadi berulang-ulang. Akhirnya orang mengatakan ini gembala ini pembohong. Akibatnya saudara, di dalam sistem masyarakat Yahudi saat itu, gembala itu nggak diterima kesaksiannya di pengadilan. Bapak Ibu semoga bisa minum dengan baik, tidak ada kesiap ya. Gak apa-apa. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu bisa mencari tempat-tempat yang lebih ya, tiba-tiba kasih air. Nah, saudara-saudara, gembala-gembala ini sekalian pekerjaannya berat, dapat stigma negatif. Saya percaya banyak sekali gembala yang baik. Gembala-gembala yang baik pasti banyak pada masa itu. Tapi dalam pandangan masyarakat umum, gembala-gembala ini pembohong, sehingga kesaksiannya nggak diterima di. Tapi saudara, menariknya, mereka ini sudah sebagai masyarakat yang, kalau bahasa kita ini, masyarakat yang terpinggirkan, jarang berkumpul dengan masyarakat umum di dalam kota. Mereka harus tinggal di padang-padang, tapi kepada mereka Tuhan menyatakan, yaitu berita pertama tentang kelahiran Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini juga menjadi kegembiraan bagi kita. Kalau tadi dari hal pertama kita melihat Bethlehem, kota yang kecil, kota yang tidak diperhitungkan, tapi Tuhan beranugerah karena Tuhan punya rencana. Sama juga dengan gembala-gembala ini. Gembala-gembala ini orang-orang yang mungkin terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan oleh orang, tapi kepada mereka Tuhan beranugerah, menyatakan kemurahan. Berita Natal pertama disampaikan kepada mereka. Dan mereka mendapat sukacita Natal yang pertama, di mana mereka melihat, yaitu Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bandingkan dengan cerita tentang orang Majus datang juga mencari raja baru yang lahir itu, mereka datang ke Herodes. Saudara perhatikan, mereka cari informasi ke kerajaan. Akhirnya Herodes cari informasi kepada ahli-ahli kitab, dan ahli-ahli kitab juga mengatakan bahwa di Bethlehem lah
itu Raja Besar itu akan lahir. Saudara-saudara, bukan kepada ahli-ahli kita, bukan kepada para bangsawan berita pertama diberikan, tapi justru kepada kepala kita. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak terhitung. Penghiburan bagi kita ya ini begini. Sekali lagi, orang mungkin tidak akan hitung kita. Orang tidak akan, mungkin kita tidak masuk perhitungan orang. Tapi ingatlah baik-baik, sekecil apapun kita, Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan kondisi kita, kelemahan kita, kondisi kita yang terluka. Sama dengan juru selamat. Kelahiran sang juru selamat yang diberitakan pertama-tama kepada gembala ini, seperti Tuhan ingin mengatakan, ini loh, aku datang kepada kalian yang sudah terlupakan, kalian yang enggak dihitung, kalian yang enggak punya nilai. Aku datang untuk membawa sukacita dan pemulihan. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara, yang menarik bahwa pada saat mereka mendengar berita itu, dikatakan ayat tadi bahwa mereka cepat-cepat. Jadi mereka tidak kemudian menunda-nunda. Pada saat mereka mendengar berita, mereka cepat-cepat. Satu respon yang baik. Pada saat orang itu mendengar firman, mereka cepat-cepat untuk melakukan. Dan kemudian apa yang dia peroleh? Mereka bertemu dengan juru selamat. Dan akhirnya mereka kembali dengan apa? Dengan sukacita. Mereka kembali dengan memuji, memuliakan Allah. Karena sebuah kesaksian itu yang disampaikan oleh Tuhan. Yang ketiga, hal yang menarik, saudara. Saya ceritakan tadi bahwa gembala-gembala itu saking mendapat stigma negatif, akhirnya mereka di pengadilan nggak diterima kesaksian. Ini yang menarik. Justru kesaksian orang-orang yang ditolak itu menjadi kesaksian yang menguatkan mereka. Saudara-saudara, ini kalau kita membaca tadi menarik sekali. Mari saya akan ajak saudara membaca pada saat mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf. Dan ketika ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Jadi malaikat menceritakan tentang apa yang akan mereka lihat pada saat mereka pergi ke Bethlehem. Dan kemudian setelah mereka ke Bethlehem, melihat semuanya ternyata benar, lalu mereka ceritakan. Jadi gini, hai Bapak Ibu Maria Yesus, tadi malaikat menemui kami. Dia mengatakan begini, dan ternyata persis apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan kami juga mendengar paduan suara surgawi, malaikat-malaikat menyanyikan begini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini kemudian dilanjutkan begini. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Saudara-saudara perhatikan, Maria pada saat dia sebelum mengandung, dia itu ditemui malaikat juga. Dia ditemui malaikat, dan kemudian ada satu berita yang sangat-sangat mengagetkan dia. Malaikat berkata kepada dia, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia yang berarti Tuhan adalah ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhur kita. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, pasti Maria pada saat dia mau melahirkan dan akhirnya melahirkan, dia berpikir keras. Dia bergumul dalam hati. Bukankah malaikat waktu itu berkata bahwa aku akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi raja? Kenapa kemudian kenyataannya saya harus melahirkan, bahkan melahirkan di tempat yang tidak layak? Saudara-saudara yang dikasih, ini pergumulan berat bagi seorang ibu yang menanggung beban yang luar biasa. Sebelumnya dia harus hamil, sebelum pernikahannya dia harus kemudian menanggung beban yang luar biasa. Dan akhirnya dia harus melahirkan dengan cara dan di tempat yang tidak. Saudara-saudara, tentu pergumulannya begitu berat. Dia bertanya-tanya, sungguhkah anak yang saya lahirkan ini adalah raja yang dinanti-nantikan orang Israel? Sungguhkah yang saya lahirkan itu seperti yang dikatakan oleh malaikat waktu itu, bahwa dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya? Dia melihat bayinya, saudara, hanya dibungkus dengan kain lapis, diletakkan di palu. Tapi saudara-saudara, luar biasa, gembala-gembala tadi bercerita. Tentu yang diceritakan apa yang dikatakan malaikat, bahwa mereka harus ke Betlehem untuk melihat juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Maria sebelum hamil, dia ditemui malaikat. Dikatakan bahwa engkau harus menamakan anakmu itu Yesus atau Yehosua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan yang menyelamatkan. Dan kemudian waktu dia bergumul dalam pergumulannya menghadapi anaknya yang katanya raja itu tapi dilahirkan di kandang itu, akhirnya gembala-gembala datang membawa kesaksian bahwa kami disuruh datang ke malaikat ke Betlehem karena kami akan melihat juru selamat. Saudara, luar biasa kesaksian daripada seorang gembala tadi disimpan dan direnungkan oleh Maria. Dan saya percaya ini menolong Maria untuk kemudian terus memahami rencana Allah, walaupun sepertinya sulit. Saudara, menarik kan? Gembala-gembala yang kesaksiannya nggak diterima di pengadilan, tapi kesaksiannya sangat berarti bagi iman Maria dalam dia menanggung rencana Allah dalam segala risiko yang berat. Hari ini saudara-saudara, mari bersama-sama kita lihat lagi keindahan peristiwa Betlehem. Betlehem, kota kecil, tapi kemudian diingat oleh Tuhan, walaupun banyak tidak diingat oleh Tuhan. Kemudian gembala-gembala tidak diingat, tapi diingat juga oleh Tuhan. Maria dalam pergumulannya sepertinya dia sendiri, tapi kemudian di sana juga Tuhan mengingat dia, mendatangkan gembala untuk membesarkan hati. Pada saat kita pergi ke Betlehem, kita akan ingat bahwa Tuhan itu tidak melupakan kita. Dia selalu mengingat kita, walaupun kita kecil dan dilupakan. Amin. Amin. Dalam pergumulan kita, mungkin besar sekali pergumulan kita, sampai kita merasa sendiri sekali. Nggak ada kekuatan dalam menghadapi. Tapi ingatlah peristiwa Betlehem. Semuanya kecil. Tapi ingat, kita punya Allah yang besar, yang mengingat rencana dan akan menolong kita
mengangkat kita, memulihkan. Kiranya berita kegembiraan Sang Juru Selamat yang di Bethlehem ini, bahwa dia peduli kepada yang kecil ini, juga membesarkan hati kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu menguatkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau mendatangkan Juru Selamat bagi kami di tengah-tengah kondisi yang terlupakan. Bila kami ingat akan hal itu ya Tuhan, Tuhan akan menggenapkan rencana-Mu yang besar dan indah bagi kami sekalian, sekalipun kami dilupakan dan tidak diperhitungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Yan Carium yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan untuk kita, Kerukunan Oikumene RT 9. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal dan penyalaan lilin Natal. Saya akan mengundang pada yang terhormat Bapak Ketua RT kita, Bapak Ketua Panitia juga sekaligus Pak Markus, untuk bisa memulai memegang lilin Natal yang pertama. Yang kedua, saya mengundang kepada Bapak Ari Wibowo sebagai ketua dari Santo Stefanus Malang. Dipersilakan untuk maju. Yang ketiga, saya mengundang kepada Bapak Babinsa, Bapak Alfredo, bisa ambil tempat di depan. Selanjutnya kepada Bapak Ketua, Bapak Pendeta, kembali lagi saya undang untuk maju ke depan. Sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Nantinya lilin Natal yang menyatakan terang kita di tengah dunia, di tengah masyarakat akan diserahkan oleh Pak Markus kepada masing-masing yang akan menyalakan satu lilin di hadapan kita. Sambil kita menyanyikan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Sunyi senyap.
tidak seperti bintang biasa. Bintang itu memberikan tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah hadir di dunia ini. Untukku, kamu, kita semua yang percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat, kita patut bangga dan bersuka cita karena kedatangannya membawa anugerah bagi kita, setiap orang yang mau menerimanya. Nyanyikan pujian, penyembahan untuk kemuliaan Kristus. Nyanyikan senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Pujilah namanya selalu. Yesus ada di hati kita. Mari kita nyanyikan bersama bait pertama, Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Dengan simbol menyalakan lilin, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah di tempat kita masing-masing untuk kita bisa menjadi terang dan garam dunia bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan. Persembahan akan diedarkan oleh panitia sambil kita menyanyikan lagu yang tadi Voice for Jesus sudah nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan dengan kasih Kristus. Saya minta dengan kasih Bapak Mark Deling untuk bisa maju ke depan untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Dear Lord and loving Father, we thank you for this opportunity that we have a new RT. Lord, we pray that we as a Christian community within that would see our responsibility as well to shine for you, to bear your name, to be your representatives in our neighborhood, bringing blessing, bringing peace, Lord, bringing your very presence into our neighborhoods. Help us, Lord, to encourage each other in this task, in this precious responsibility. Help us, Lord, as we fellowship together to be an encouragement to each other so that we can be salt and light in the place that you have put us. Take these offerings now, Lord, and bless it to the extension of your kingdom. In Jesus' name, amen. Amin. Sama-sama kita akan menyanyikan pujian ini dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kita semua.
firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Ya Yesus firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari panitia perdana ini. Ya. Dipersilakan untuk seluruh panitia ambil tempat ke depan. Suami istri bisa ambil tempat ke depan. Kita akan sama-sama. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Ini panitia diminta untuk mempersembahkan acara. Kami akan menyanyi lagu Go Tell Me on the Mountain. Hai siarkan ke bukit. Nah, ini Anda sudah di sini. Ya, lagunya sebenarnya seperti para gembala tadi. Kita siarkan kabar tentang kelahiran Yesus. Semoga lagu ini memberkati kita semua. Jesus Christ is born.
panitia kembali. Mungkin dari Pak Markus sebagai ketua panitia akan menyampaikan ucapan. Ya, terima kasih pertama-tama tentu kepada kita semua. Kami nggak menduga, saya juga nggak menduga bahwa antusiasme kita begitu besar. Terima kasih sekali, ini acara perdana kita dan kita berharap dari perayaan kita malam hari ini, ikatan persekutuan kita terus berlanjut di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ada pertemuan-pertemuan rutin yang bisa kita lakukan bersama-sama. Semua kita bisa berkumpul di sini atas kemurahan Tuhan. Kami panitia berterima kasih untuk dukungan yang luar biasa dari Bapak Ibu ya. Sumbangan-sumbangan luar biasa, dan seperti yang kami sudah sampaikan, kita juga pengen perayaan Natal kita tuh bukan hanya kita saja yang menikmati, tapi kita juga itu mau memberkati orang lain, dan nanti sebagian dari persembahan yang kita kumpulkan itu memang kita akan bagikan, kita akan berikan untuk mendukung pelayanan kesejahteraan kesehatan anak-anak yang ada di wilayah kita ini lewat Posyandu Mawar 6 yang memang baru dirintis kira-kira 4-5 bulan terakhir ini. Setahun sudah jalan setahun, dan itu dia, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berguna. Dan secara khusus terima kasih untuk Pak Alfred ya, Babinsa di wilayah kita di sini, Kelurahan Bandung Rejosari yang hadir bersama kita malam hari itu. Terima kasih sekali Pak untuk hadirnya bersama kita, dan tentu saja terima kasih buat kita semua yang hadir malam hari. Dan jangan nanti langsung pulang, karena kita akan sama-sama juga akan nikmati persekutuan bersama, makan malam bersama. Demikian Bu Wana, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati seluruh panitia dan Bapak Ibu yang sudah mendukung. Kita sampai pada akhir ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dengan satu pujian yang indah seperti yang kita lihat bercahaya di depan kita. Pujian ini akan dinaikkan pertama oleh Pak Daniel, kemudian akan diikuti oleh Bapak Ibu. Biarlah melalui pujian ini merupakan doa dari hati kita. Sama-sama kita nyanyikan bait kedua. Kita
Dialah yang menjadikan semua kegembiraan kami dalam perayaan Natal bersama warga Kristen yang ada di RT 9 ini bisa terjadi. Kiranya ya Tuhan, melalui perayaan ini kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dan pemulihan oleh karena Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami akan mengakhiri acara kami ini dan pulang ke tempat kami masing-masing, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang dari Putra, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Setelah ini Bapak Ibu, kita sebelum menikmati hidangan makan malam bersama, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa foto terlebih dahulu ya, menurut perumahannya masing-masing. Begitu. Saya juga mengucapkan selamat datang. Mungkin ada di sini perwakilan dari pengurus RW, tentunya Pak Ari pengurus ya. Belum datang. Mewakili teman-teman yang lain, terima kasih Pak Arianto, juga tuan rumah di tempat ini ya. Kemudian terima kasih Pak Babinsa, terima kasih Bapak Ari Wibowo, juga mungkin ada dari pengurus paguyuban yang hadir. Ya, nanti setelah ini. Nanti setelah ini ya, kita akan sambut mereka sama-sama. Kita akan foto bersama, dimulai dari Bapak pengurus RW, pengurus RT, dan juga Bapak Babinsa, Bapak Ketua dari Santo Stefanus bisa ambil tempat di depan. Dengan kasih Kristus saya minta untuk bisa maju ke depan. Di depan diri mungkin. Satu, dua, persiapan warga Morse. Oh ini ya tangan ini. Warga Morse silakan bisa langsung mengambil tempat ke depan untuk foto bersama. Seluruh warga Morse, Bapak Ibu, anak-anak, mungkin ada oma-opa yang hadir. Persiapan warga Geria Mulia, warga Bale-Bale, dan warga GSP. Jadi satu. Iya. Bale-Bale, Geria Mulia, GSP. Jadi satu. Apakah ada Maroko, ada Kak? Belum datang. Belum datang. Baik. Senyum terbaik. Ya. Asik. Mantap. Baik, seluruh warga Geria Mulia, GSP dan Bale-Bale, silakan. Saya warga GSP. Ini ketua paguyuban saya, perkenalkan, Bapak Pugu. Setelah ini persiapan warga Greenleaf 1 dan Greenleaf 2. Wah, iki. Masing-masing yang terlihat, anak-anak bisa di depan. Ya. One, two, cheers. Asik. Terima kasih. Selanjutnya warga GL1, GL2, The Maroko, dan Avenue Mahabharata. Mahabharata, perumahan Mahabharata, The Family, ada Pak Iwan,
Avenue GL1 dan GL2. Tolong Bapak-Bapak bisa dilihat apakah warganya masih ada nih yang di tempat duduk. Wah, dipantau satu-satu ya. Nah, mungkin ini jalan. Ayo pelan. anak-anak boleh agak depan. Panggil mama. Iya. Mama berdiri. Bu Markus mana ya? Bukan Pak yang Enak. Ini gabung. Panggil mama sekalian. Oh, mungkin ada yang duduk ya, masih kurang lebih. Ya. Ada yang duduk, ibu mungkin duduk, baru anak di depan. Bapak. Panggil atau Pak? Oh iya boleh, bapak. Kalau mau jongkok ini saya singkirkan. Ya boleh. Ya bagus ya. Cukup nih. Ini ada yang di depan duduk. Kelihatan nggak kalau ada yang di depan? Nggak kelihatan. yang duduk Pak Ari, Bu Ari, Pak Markus, Bu Markus. Ayo, anak itu di depannya yang duduk. Anak itu di depan, anak itu di depan. Mari Bu Ari, mari. Aku di sini. Atau di begini. Ya, baik. Nah, oke. Lihat depan semua. Satu. Mau bilang ya, selamat Natal. 1, 2, 3. Selamat Natal. Nah, biar tersenyum semua ya. Oke, sekali lagi. Tuhan memberkati. 2, 3. Tuhan memberkati. Oke. Pemain musik bisa ambil tempat. Yo, pemain musiknya. Nah, kita sama-sama akan menyanyikan lagu terakhir. Ya, duduk lagi, duduk. Dengan berakhirnya lagu ini, kami dari panitia Natal Oikumene RT 9 RW 13 Bandung Rejosari Sukun Kota Malang mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah selalu ada persekutuan yang indah di antara warga RT 09. Setelah ini kita bisa saling jabat tangan, Bapak Ibu bisa berdiri sama-sama. Jabat tangan, selamat Natal, Feliz Navidad. Ucapkan selamat Natal ke kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu. Yang belum kenal boleh kenalan. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
memberkati makan malam. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat malam hari ini, persekutuan yang indah di antara kami warga RT 09. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa Tuhan, di hadapan kami tersedia berkat untuk tubuh jasmani kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan Yesus yang menguduskan, memberkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan, orang-orang yang sudah memberkati Natal kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat makan, selamat menikmati perjamuan Natal ini. Selesai dan ingin membagi berkat lewat pujian, lewat puisi mungkin, silakan untuk ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.